Shalom Impact Gen, gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai sharing hari ini, yuk kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing firman-Mu, siapkan hati kami, siapkan setiap kami Tuhan untuk dapat menerima sharing dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita udah di minggu terakhir bulan ini dalam seri pengajaran Agent of Change. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak materi-materi sebelumnya? Yuk kita review lagi. Jadi kita itu udah belajar gimana caranya kita itu jadi agen perubahan atau Agent of Change gitu. Kita harus pakai pola pikir kita yang baru. Dan kita itu harus punya pengaruh yang baik buat sekitar kita. Sabtu yang lalu kita juga udah belajar tentang gimana kita yang masih muda ini bisa bahkan harus untuk jadi dampak buat orang lain. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kita ini adalah seorang agen perubahan. Kita bukan pengubah, tapi kita itu agennya. Kenapa? Karena cuma Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup orang lain. Ada banyak anak-anak muda, dia itu pingin merubah hidup temennya, merubah hidup orang tuanya. Ada pasangan yang pingin merubah hidup suaminya atau merubah istrinya. Tapi kadang mereka itu nggak sadar, mereka itu pakai cara mereka sendiri. Juga kadang mereka itu kayak nggak sabar juga, karena yang mereka doain, mereka yang tolong, mereka itu nggak berubah sesuai keinginan yang diharapkan gitu. Coba kita baca di dalam Yesaya 64 ayat ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Lanjut lagi di Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali dengan bejana lain, menurut apa yang baik pada pandangannya. Jadi seperti seorang pemahat yang sedang membuat karyanya. Hanya si pemahat itu aja kan yang tahu gimana hasil akhir dari karya tersebut. Kadang kita itu sebagai penonton, kita tuh protes kayak, itu udah bagus, kenapa kok dipotong lagi? Itu udah bagus, kenapa kok gini gitu. Padahal kan cuman si pemahat aja ini kan yang tahu gimana hasil akhir dari karyanya tersebut. Juga perlu diingat bahwa kita ini hanyalah agen perubahan. Kalau misalnya belum waktunya, kadang kelihatan berantakan apa yang kita rencanain itu gitu. Tapi serahkan semuanya itu kepada Sang Pemahat Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena cuma dia aja yang tahu gimana hasil akhir dari karya tersebut gitu. Jangan pernah sibuk lihat orang lain, namun belajar seperti Sang Pemahat itu tadi. Jangan sibuk menggerutu, hidup kita kayaknya berantakan gitu. Tapi ketika kita lihat hasil akhirnya, pasti kita itu dibuat kagum sama karya Tuhan. Kerjakan aja dengan setia, konsisten, profesional, dan tetap tahu posisi dan identitas kita sebagai agen perubahan, sebagai terang dan garamnya Tuhan. Dan percayakan semuanya kepada Tuhan Yesus, Sang Pengubah kehidupan kita. Ikutin semua proses dan semua instruksi Sang Pemahat Agung, yaitu lewat firman-firman Tuhan yang kalian baca tiap hari. Jangan berontak ataupun protes. Karena Dia yang membentuk dan membuat hidup kita menjadi indah dan dibuat untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kita juga bisa belajar dari kehidupannya Yusuf. Orang merancangkan yang jahat kan buat Yusuf itu, mulai dari dia di penjara, dia dijual, dia dibuang sama saudara-saudaranya gitu. Tapi Tuhan itu mengubah semua kejahatan itu jadi sebuah kebaikan. Kita baca sama-sama di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Coba kalau seandainya Yusuf itu berontak atau dia protes gitu selama dia ada di dalam masa penderitaannya dia. Aku percaya Yusuf tuh gak bakal terima hasil yang bagus gitu. Tapi karena dia itu taat, dia ikutin prosesnya Tuhan, dia ikutin waktunya Tuhan, maka semuanya itu dirubah sama Tuhan jadi yang baik. Yusuf itu diangkat sesuai dengan rencana Tuhan yang semula. Kita baca lagi di Roma 9 ayat 20 sampai 21. Siapa kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya,
Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kesimpulan hari ini tuh, kita tuh harus ingat posisi kita di dunia ini. Kita ini agen-agen perubahannya Tuhan. Tapi kita itu bukan pengubahnya. Jadi kita itu cukup ikutin aja instruksi sama perintah-perintah yang diberikan sama Tuhan Yesus. Jangan pernah berontak atau lagi kita itu protes gitu. Karena cuman Tuhan Yesus aja yang tahu gimana hasil akhir dari karyanya Tuhan. Karena kita itu pasti bakal dibuat kagum sama pekerjaannya Tuhan Yesus. Jadi demikian sharing hari ini. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kalau kami telah belajar dari sebagian firman-Mu Tuhan tentang agen perubahan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kami hati Tuhan. Biarlah kami mengerti bahwa kami ini adalah agen perubahan Tuhan. Biarlah kami mengerti Tuhan, lewat hidup kami Tuhan, kami dapat memberkati kehidupan sekitar kami Tuhan, memberkati teman-teman kami, berkati sekitar kami Tuhan, keluarga semuanya Tuhan. Biarlah kami mengerti Tuhan bahwa rancangan-Mu saja Tuhan yang indah Tuhan. Biarlah kami tidak menggerutu ataupun protes Tuhan. Ajari kami untuk lebih mengerti apa isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat melihat hasil akhir yang indah hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan sharing firman hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi teman-teman jangan lupa ya, setelah lihat video ini kalian sharing sama teman-teman kalian, saling sharing, juga ditemani sama kakak-kakak leader. Kalian bisa sharing-sharing lewat grup atau apapun itu terserah kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.